Oke, baik. Selamat siang. Bukan selamat siang. Saya rekam ini siang-siang, Romo-Romo. Ya, selamat malam, Romo-Romo semuanya. Ketemu lagi dengan pembelajaran kewirausahaan. Ini pertemuan yang terakhir. Hari ini saya yang berhalangan hadir ya, Romo-Romo. Saya mohon izin. Makanya materi hari ini saya buat online saja ya, Romo-Romo sekalian. Jadi, ini pertemuan kita yang terakhir. Setelahnya kita akan UAS ya. UASnya itu kan kemarin sudah kita apa kita diskusikan, yaitu membuat bisnis model kanvas, membuat contoh produk gitu ya, membuat contoh produknya, lalu Anda presentasikan dengan bisnis model kanvas seperti itu. Jadi nanti Romo-Romo silahkan rekaman sendiri. Ya pastinya harus ada mukanya ya, lagi presentasi. Nanti eh, produknya bebas apa saja, terserah Romo-Romo sekalian. Jadi nanti Romo bikin produknya, nama brandnya, dan bisnis model kanvasnya. Jadi kan bisnis model kanvas itu kan sudah ibaratnya sudah lengkap ya, dari unique selling point-nya dapat, ada value proposition, ada key structure, ada cost structure, ada key resource dan lain-lainnya gitu ya. Jadi nanti Romo-Romo silahkan menjelaskan, jadi diibaratkan Romo sedang menjelaskan produknya kepada investor seperti itu. Jadi saya menilainya nanti seberapa menarik produk-produk Romo ini gitu ya. Seperti itu. Jadi itu saja yang saya sampaikan untuk UAS nanti ya. Nah, terkait pembelajaran hari ini adalah kita ngomongin tentang marketing nih Romo-Romo ya. Jadi marketing ini juga sudah pastinya Romo-Romo sudah menjalani apa itu marketing ya, mengenalkan yang namanya marketing ya, berarti kan produk kita tadi sudah membuat, sudah hitung-hitungan, harganya sudah. Nah, tinggal kita kenalkan. Kalau kita misalkan tidak kenalkan, ya berarti produk kita nggak dikenal gitu kan. Makanya dibutuhkan sekali yang namanya marketingnya, ya pemasarannya. Oke, baik. Ini pertemuan terakhir ya di materi kewirausahaan. Nah, kontennya ini ada konsep penjualan dan pemasaran, lalu pengertian pemasaran, yang ketiga riset pemasaran, yang keempat adalah strategi pemasaran. Nah, di sini ada saya contohkan seorang influencer ya. Dia ini namanya Jerome Pauline, dia punya brand yang namanya Menanti. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana sih cara agar produk kamu dikenal oleh masyarakat luas? Nah, gimana caranya produk kita dikenal? Ya, kita bisa melakukan apa saja ya untuk mengenalkan produknya. Contoh yang paling simpel adalah ketika kita punya produk, ya sudah, kita infokan saja kepada teman-teman terdekat kita dahulu gitu kan. Atau enggak, sekarang zaman sosial media, ya udah kita bikin story saja dulu gitu kan. Kita bikin story, kita bikin di WhatsApp, ada story Instagram gitu kan. Nah, itu caranya kita mengenalkan produk kita secara simpelnya seperti itu kepada orang-orang terdekat kita dahulu ya, sebelum ke masyarakat yang luas. Nah, sekarang di sini ada konsep penjualan dan pemasaran. Kita sering susah nih membedakan antara branding, selling, dan marketing gitu ya. Atau enggak selling dan marketing itu apa gitu. Oh, ternyata kan itu sesuatu yang berbeda. Caranya berbeda gitu. Di sini ada konsep penjualan, ada konsep pemasaran gitu. Nah, produk kita itu laku jika ada keinginan dan kebutuhan. Ya, jadi ada kebutuhan, ada wants dan needs. Ada wants dan needs ya, ada needs sama wants. Jadi ada kebutuhan dan keinginan. Nah, produk kita akan laku jika produk kita itu memenuhi kebutuhan dan keinginan dari seorang
pelanggan kita, dari kelompok masyarakat yang memang membutuhkan dan menginginkan produk kita. Di situ akan muncul yang namanya demands ya, adanya permintaan di situ. Nah, ketika ada permintaan, ada sesuatu yang diinginkan, ada sesuatu yang dibutuhkan, itulah celah bagi kita untuk membuat sebuah produk gitu. Nah, jadi kalau bisa dibilang Kalakotter ya, kemampuan untuk jadi perusahaan itu seharusnya tidak hanya mampu mengukur bagaimana masyarakat menginginkan produk, tetapi juga bagaimana masyarakat ini memiliki kemampuan dan kemampuan membeli. Jadi kalau misalkan ada permintaan dan penawaran, ya itu kan ada keinginan, ada kebutuhan, tetapi tidak dibarengi dengan daya beli, apalah artinya gitu kan? Jadi kalau misalnya ngomongin selling tanpa marketing, nggak bisa. Begitu juga sama, marketing tanpa selling, ya nggak bisa apa-apa ya. Cuma di marketingin doang, tapi nggak ada selling ya, tidak ada kemauan dan kemampuan untuk membeli gitu. Nah, di sini ya terjadi adalah suatu penawaran. Jadi ketika ada permintaan besar, ada banyak keinginan dan kebutuhan, kita coba menawarkan. Kita yang akan memproduksi barangnya ketika keinginan dan kebutuhan kita diminati sama konsumen kita gitu. Jadi apa yang bisa kita tawarkan nih ketika ada keinginan dan kebutuhan? Contohnya misalkan wah saya berjerawat nih. Oh berarti ada demand, ada permintaan di situ adalah untuk mengobati jerawat gitu kan. Nah jadi kita sediakan tuh produk-produk yang bisa menghentaskan, menghilangkan jerawat gitu. Nah kalau ada keinginan dan kebutuhan lalu memang pas, memang fit di market gitu ya, makanya disebut juga ada produk market fit gitu. Nah, itu bakalan menjadi produknya itu bisa menjadi habis di pasaran, bisa menjadi diminati di pasaran karena adanya keinginan dan kebutuhan. Jadi, kalau kita mau bikin produk, ya harus diawali dengan adanya keinginan dan kebutuhan dari masyarakat. Nah, konsep menjual dan memasarkan. Menjual itu apa sih? Memasarkan itu apa sih? Gitu ya. Nah, kalau menjual ini fokusnya pada menjual. Nah, sedangkan memasarkan ini fokusnya pada keinginan pasar. Kalau kita ngomongin marketing dan selling, apa sih bedanya gitu kan? Nah, kalau marketing ini kan istilahnya ini mengenalkan ya, mengenalkan. Tapi kalau selling di situ ada proses memasarkan dan harus ada proses transaksi. Adanya pertukaran barang, pertukaran ide misalkan ya. Jadi ada pertukaran di situ, ada transaksi. Ketika kita memasarkan doang gitu ya, memasarkan doang tanpa ada transaksi, yaitu bisa disebut itu hanya kita memasarkan saja gitu. Tapi kalau misalkan menjual, di situ ada proses kita masarin sama sellingnya gitu ya, ada transaksinya. Kalau misalkan proses transaksinya nggak ada, berarti kita hanya ada di proses memasarkan saja. Nah, di sini menjual itu fokus pada menjual. Tetapi kalau memasarkan fokusnya pada keinginan pasar, ya. Jadi kalau menjual gimana caranya closing gitu kan. Tapi kalau memasarkan gimana caranya menghentaskan gitu ya. Menghentaskan keinginan pasar. Nah, di sini ada sebuah quote ya yang bagus sekali. Jadi ada yang bilang don't sell products, people buy what other people have. Ya, jadi artinya penjual jangan sekedar menjual produk gitu. Karena masyarakat membeli apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi don't sell produk. People buy what other people have. Jadi ada keputusan pembelian yang memang didasari bukan karena produknya, tapi didasari karena orang lain. Nah, di sini kita ngomongin emosi. Makanya di dalam bukunya Kotler itu ya, jadi strategi marketing itu kan ada dibagi. Ada marketing 1.0, marketing 2.0, sampai sekarang sampai ke marketing 6.0. Gitu. Jadi di sini juga
bicarakan perusahaan yang mempraktekkan konsep pemasaran akan menentukan kebutuhan dan keinginan pasar, serta menawarkan produk yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dari apa yang dilakukan pesaing. Jadi, kalau kita ngomongin dagang, menjual gitu ya, kalau kita udah ngomongin tentang keinginan dan kebutuhan pasar, oh berarti kita harus meriset nih, meriset tentang keinginan dan kebutuhan pasar. Karena tanpa meriset, ibaratnya kita tidak punya data apakah benar-benar nih produknya diinginkan dan dibutuhkan sama masyarakat. Nah, jadi perusahaan yang mempraktikkan konsep pemasaran akan menentukan kebutuhan keinginan pasarnya dulu ya sebelum menawarkan. Kalau sudah menentukan kebutuhan dan keinginan pasar, baru kita menawarkan produknya. Percuma kita bikin tapi tidak ada keinginan dan kebutuhan dari pasar. Buat apa? Gitu kan? Buat apa kita bikin produk tapi tidak ada yang mau beli gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian pemasaran. Jadi definisi pemasaran menurut Kotler dan Keller adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Ya, jadi kalau kata Kotler dan Keller, jadi proses pemasaran itu proses menciptakan, lalu menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Gitu. Jadi ada pertukaran di situ. Itu kata Keller ya. Kalau kata Zimmerer dan Scarborough, nah pemasaran merupakan proses membuat dan mengantarkan produk kepada konsumen, melibatkan semua aktivitas yang terkait dengan mendapatkan dan mempertahankan konsumen yang loyal. Nah, jadi ada proses interaksi yang dinamis dalam sebuah organisasi dan melibatkan semua aktivitas untuk merespon kebutuhan dan keinginan konsumen dalam bentuk penawaran produk atau jasa yang bernilai agar konsumen dapat membeli dan menjadi loyal. Nah, setelah dipasarkan, setelah terjadi transaksi, ya penjualan, terus kita diemin aja nggak bisa gitu ya. Gimana caranya si orang itu agar repeat order terus ke kita? Yaitu bisa kita strategikan ya dengan strategi pemasaran lagi ya. Nah, bisakah ketika kita sudah punya produk langsung kita pasarkan? Nah, kita sudah punya produk langsung kita pasarkan. Bisa nggak kira-kira? Bisa-bisa saja ya menurut saya kita punya produk langsung kita pasarkan. Asalkan adanya permintaan dan penawaran gitu ya. Ada permintaan dan penawaran. Jadi bisa nih produk langsung kita pasarkan. Nah, bisa. Kenapa? Tidak bisa kenapa? Jadi ada yang menjawab bisa, ada yang menjawab tidak bisa. Nah, kalau bisa itu ya berarti kan adanya permintaan dan adanya permintaan, keinginan dan kebutuhan dari pasar. Tapi kalau nggak bisa dipasarkan ya berarti tidak ada keinginan dan kebutuhan di pasar gitu. Jadi kita tidak bisa tuh masarinnya juga, ya. Nah, di sini ada model proses pemasaran menurut Armstrong dan Kettler. Yang pertama itu kita harus memahami pasar dan kebutuhan konsumen. Ya, karena memang di era sekarang ya, kita masuk ke marketing 6.0 ya. Jadi Kotler dan Keller ini menulis tahun 2011. Jadi marketing 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini saling bersinggungan. Dimulai dari marketing 1.0, kita itu pada saat itu perang di Amerika itu sudah usai ya. Jadi perang sudah usai, orang-orang sudah pada kaya. Kita sebagai pengusaha atau enggak perusahaannya, kita menciptakan sebuah produk apa aja pokoknya laku di pasaran gitu. Karena apa? Karena memang uangnya beredar banyak gitu. Mau produk apapun ketika kita pasarkan itu bakalan laku gitu. Tapi di era sekarang nggak bisa kayak gitu ya. Makanya masuk lagi ke era marketing 2.0. Nah, di era 2.0 dimulai dari tahun 1970. 1970 itu ada
inflasi besar-besaran gitu ya. Ada krisis di Amerika yang menyebabkan orang itu milih-milih untuk membeli. Nggak seperti dulu lagi, uangnya nggak banyak. Jadi kalau kita menciptakan sebuah produk, misalkan mobil sporty, mewah, elegan, nah itu harus kita bagi lagi pasarnya. Ya, karena tidak semua orang membutuhkan mobil sporty, mewah, elegan, cepat gitu kan. Tetapi kita bagi lagi, makanya masuk ke marketing 2.0. Jadi ada pasar tertentu. Nah, di sini masuk nih, kita harus memahami pasar dan kebutuhan konsumen. Ada orang-orang yang tidak butuh sporty, tapi butuhnya cepat. Gitu. Ada orang-orang yang tidak butuh cepat, tapi butuhnya sporty. Gitu kan. Ada orang-orang yang butuhnya nyaman, gitu kan. Ada orang-orang yang nggak butuh nyaman di mobil, gitu. Yang penting bisa jalan, gitu. Makanya kita masuk ke marketing 2.0 di sini ya, memahami pasar dan kebutuhan konsumen. Lalu kita harus merancang strategi pemasarannya, ya. Yang ketiga, kita harus menyiapkan rencana dan program pemasaran yang kita integrasikan pada channel-channel pemasaran. Nah, jangan lupa sesudah itu kita harus membangun hubungan dengan pelanggan yang nantinya akan mengarah kepada membangun ekuitas pelanggan. Ya, jadi nanti ada customer lifetime value-nya yang harus kita hitung. Nah, yang pertama, kita harus memahami pasar dan kebutuhan konsumen. Ya, karena tadi saya bilang ya di marketing 2.0, tidak semua orang itu butuh ya yang namanya produk, misalkan mobil mewah, sporty, kencang, nyaman, dan lain-lain gitu. Makanya dibagi lagi nih. Oh, ada loh segmentasi. Makanya masuk nih di marketing 2.0 adalah STP, ya, strategi, segmenting, targeting, dan positioning. Gitu. Nah, jadi kita harus memahami pasar dan kebutuhan konsumen. Segmennya siapa, targetnya siapa, positioningnya bagaimana gitu kan. Nah, jadi tahapan awal seorang wirausaha dapat memahami kebutuhan dan keinginan konsumen serta pasar di mana bisnis akan dikembangkan. Nah, jadi tahapan awalnya kita sebagai wirausaha harus dapat memahami kebutuhan dan keinginan konsumen di mana pasarnya mau dikembangkan. Lalu yang kedua adalah keinginan dari kebutuhan manusia terbentuk dari kepribadian individu dan budaya. Jadi kita harus memperhatikan kepribadian individu dan budayanya. Budaya Indonesia mungkin kan berbeda ya sama budaya Amerika. Budaya Indonesia misalkan maunya mobil yang seperti apa, ya. Budaya Amerika maunya mobil yang seperti apa gitu kan. Misalkan budaya Indonesia di hutan belantara mobilnya kayak gimana gitu kan, itu pasti beda dengan misalkan di gurun mobilnya seperti apa. Jadi harus melihat keinginan dari kebutuhan manusianya. Nah, orang Amerika membutuhkan makanan tetapi menginginkan ada Big Mac ya, ada French fries, ada soft drink. Nah, itu budayanya orang Amerika. Nah, lain halnya dengan orang Bugis. Contohnya ya, orang Makassar. Dia membutuhkan makanan tetapi menginginkan coto gitu ya, palu mara, pisang ijo ya. Ya semua orang butuh yang namanya makanan, tetapi keinginannya berbeda begitu. Makanya eh, harus disesuaikan keinginan dan kebutuhannya, keinginan kepribadian individu dan budaya sekitarnya. Nah, yang kedua, kita harus merancang strategi pemasarannya. Nah, di sini ada dua pertanyaan yang harus dijawab wirausahawan. Nah, yang pertama adalah konsumen yang akan dilayani ya. Jadi kita harus tahu nih, kita harus segmentasikan konsumen kita tuh siapa, lalu kita targetkan gitu. Jadi siapa target pasar kita? Lalu yang kedua adalah bagaimana dapat melayani konsumen dengan baik. Jadi nilai apa yang kita tawarkan, value apa yang kita tawarkan ya. Yang uniknya apa sih? Ya karena tadi ya di marketing 2.0 ini kita sudah tidak bisa lagi membuat produk lalu disebar. Karena kebutuhan orang itu sudah berbeda-beda ya terkait sama penghasilannya juga gitu kan. Ini berbeda-beda gitu. Nah, sekarang kita ngomongin segmentasi pasar. Di sini ada demografi ya, ada geografi, ada psikografi dan perilaku. Jadi kita harus fase pertama kita
membuat ingin berjualan lah istilahnya ya. Kita harus mensegmentasikan pasar dulu. Di sini ada demografi, ada usianya berapa, gendernya berapa, ya, etnis apa, pendapatannya berapa, pekerjaan agama, kelas sosial, dan pendidikan. Nah, jadi kita harus segmentasikan itu. Nah, yang kedua ada menurut geografisnya, wilayah, kota, desa, ukuran daerah, iklim, ya. Lalu yang ketiga ada psikografisnya, motivasi, gaya hidup, kepribadian, dia harus bagaimana gitu kan. Gaya hidupnya bagaimana? Ya pasti beda gaya hidup orang-orang yang punya penghasilan 30 juta ke atas dengan orang-orang dengan penghasilan UMR gitu ya. Pasti sangat berbeda gaya hidupnya. Makanya kita perlu mensegmentasikan. Nah, yang terakhir ada segmentasi berdasarkan perilaku. Jadi perilaku ini ada volume penggunaan, penggunaan akhir, harapan manfaat, loyalitas merek, dan sensitivitas harga. Nah, jadi setelah segmentasi ini kita harus apa? Target ya. Jadi kalau ngomongin segmentasi, kita mengumumkan calon pembeli kita sesuai demografinya apa, geografinya apa, fisiografinya apa, perilakunya apa. Nah, lalu ada yang namanya target gitu kan. STP biasanya. Segmentasi, targeting, positioning. Ya, yang kedua adalah target. Nah, dari segmentasi itu kita kerucutkan lagi menjadi target. Target kita nih siapa dari segmentasi itu gitu ya. Lebih terperinci lagi. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya proposisi nilai atau kita kenal dengan positioning ya. Positioning ini bisa dinilai proposisi nilai ya, unique selling point, bisa bisa juga dikatakan USP gitu kan. Kalau menurut saya proposisi nilai, positioning, USP, value proposition. Nah, ini masuknya di positioning. Jadi kita harus pintar-pintar memilih proposisi nilai. Nah, wirausaha harus memutuskan bagaimana cara melayani pelanggan sasaran, bagaimana membedakan posisi bisnis yang dipilih di dalam pasar. Kita mau posisinya seperti apa? Dari sekian banyak kategori air minum, kita mau ada di mana nih? Ya, aqua dengan kejernihannya gitu kan. Le mineral dengan manis-manisnya, itu kan posisinya gitu ya. Terus apalagi Indomie ya dengan kekhasan Nusantaranya ya, mie sedap dengan apanya. Jadi kita harus bisa memposisikan nilai kita di benak konsumen tuh mau seperti apa gitu. Permen mil kita gitu kan, permen susu gitu. Jadi agak aneh kalau misalkan mil kita bikin permen asam manis gitu ya. Karena dia di luar dari proposisinya, karena mil kita itu dikenal dengan pemosisian produk yaitu permen susu gitu. Permen asam manis ya, manis, asam, asin, ramai rasanya gitu kan. Nah, ini nano-nano gitu kan. Nah, jadi kita harus bisa memilih proposisi nilai kita ya. Di bukunya Kotler dan Keller juga dicontohkan gitu. Gimana caranya kita membuat proposisi nilai dengan kita membuat yang namanya nge-breakdown yang namanya POP dan POD-nya, yaitu point of parity ya, kesamaan dari satu kategori produk, dan point of difference, perbedaan dari produk itu sendiri. Nah, lalu proposisi nilai ini adalah sebuah merek. Proposisi nilai sebuah merek adalah seperangkat manfaat atau nilai yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Bisa juga ya, proposisi ini kita atributkan manfaatnya. Nah, biasanya yang pakai proposisi nilai gitu kan, bukan apa proposisi nilai dengan atribut manfaat gitu. Nah, biasanya ini obat-obat herbal ya. Jadi dia memposisikan dirinya bisa menyembuhkan ini dan itu gitu kan. Nah, biasanya juga madu kayak gitu ya. Jadi dia ada di manfaatnya. Nah, ini juga bisa dijadikan positioning buat produk kita. Nah, proposisi nilai membedakan satu merek dengan yang lain. Hal ini akan menjawab pertanyaan pelanggan, mengapa saya harus membeli merek Anda daripada pesaing? Jadi proposisi ini bisa bikin pelanggan ini
menjadikan alasan kenapa saya harus beli produk Anda. Oh, saya mau beli produk Aqua ya memang karena dari dulu saya sudah percaya sama Aqua gitu ya, dipakai sama orang-orang yang eh, aware banget sama kejernihan. Nah, ada lagi, oh saya pakai le mineral karena mungkin saya mau nyobain manis-manisnya gitu ya, karena ada proposisi di situ, ada pemosisian kita gitu. Nah, lanjut lagi, wirausaha harus merancang proposisi nilai yang kuat, yang memberi keuntungan terbesar dalam target pasar mereka ya. Jadi proposisi ini sangat penting. Kita bikin positioning ini sangat penting ya. Bisnis kita apa? Nah, kita maunya dikenal sebagai apa nih sama calon pelanggan kita, sama pelanggan kita. Jadi kalau misalnya diingat kita nih mau seperti apa gitu. Nah, teh pucuk ya, dulu ada yang namanya teh botol gitu kan. Teh botol sostro. Nah, sekarang muncul lagi gitu kan, teh pucuk. Nah, kalau di iklannya dia selalu bilang, selalu ngomongin rasa teh terbaik itu ada di pucuknya. Nah, jadi pemosisian dia gitu kan, kategorinya minuman teh gitu kan. Pesaingnya banyak gitu. Tetapi dia memposisikan diri sebagai eh, teh yang ngambilnya itu di pucuk. Jadi setiap iklannya gitu kan, setiap iklannya itu dia mengkomunikasikannya dengan rasa teh terbaik. Teh itu adanya di pucuk gitu ya. Jadi mengembangkan program pemasaran terintegrasi yang benar-benar memberikan nilai yang dimaksud untuk target konsumen. Jadi setiap iklan teh pucuk itu pasti ngomongin pucuk pucuk gitu kan ya. Jadi terngiang-ngiang tuh di konsumen ya. Jadi teh pucuk gitu kan. Oh, teh terbaik itu ada di pucuk ya. Jadi kita tuh kayak kayak disodorin sesuatu gitu kan. Ya, walaupun nggak tahu ya, teh yang terbaik itu sebenarnya ada di mana gitu kan. Tapi dia memposisikan dirinya teh terbaik itu ada di pucuk gitu. Nah, jadi yang ketiga adalah menyiapkan rencana dan program pemasaran yang sering. Jadi intinya kalau misalnya kita sudah buat positioning gitu ya, nah kita rencanakan komunikasi pemasarannya seperti apa. Dari satu channel ke channel yang lain, ya ini harus sama gitu ya. Harus serasi antara satu channel ke channel yang lain. Kalau misalnya memang pemosisiannya tentang pucuk, ya sudah semuanya pucuk gitu kan. Nah, yang kedua, program pemasaran akan membangun hubungan pelanggan dengan mentransformasikan strategi pemasaran ke dalam tindakan, ya. Kayak mineral, manis-manisnya gitu kan. Wah, jadi terngiang-ngiang tuh pelanggannya. Kalau le mineral itu air yang ada manis-manisnya nih, pasti kayak gitu ya. Terus hal ini terdiri dari bauran pemasaran dan pengaturan alat pemasaran yang digunakan untuk implementasi strategi pemasaran. Ya, jadi selain komunikasi pemasaran, kita butuh juga yang namanya bauran pemasaran, 4P di situ ya. Jadi itu semua harus terintegrasi dengan baik. Nah, yang keempat adalah membangun hubungan dengan pelanggan. Ya, di sini ada customer relationship lah ya, customer relationship management. Nah, di sini kita ngomongin tentang kepuasan pelanggan, nilai pelanggan, meningkatkan pangsa pasar, sama menciptakan loyalitas pelanggan. Ya, kita sudah puas ya, si pelanggan sudah puas. Oh berarti dia mau repeat order gitu kan? Nah, jangan lupa nih, si pelanggan ini kita data sudah berapa kali beli gitu kan. Kalau memang ada 10 kalian atau 5 kalian beli, gimana caranya kita merawat hubungan dengan dia? Oh, mungkin kita kasih diskon, oh mungkin kita kasih bonus gitu. Untuk apa? Untuk menciptakan yang namanya loyalitas pelanggan. Seperti itu. Nah, untuk meningkatkan pasar juga bisa jadi orang-orang yang terpercaya, yang sudah jadi kepercayaan kita ya, sudah beli, dianya sudah percaya sama produk kita. Nah, kita bisa bantu, kita bisa minta bantuan mereka untuk apa? Untuk meningkatkan pangsa pasar dengan cara apa? Dengan cara pemasaran mulut ke mulut, gitu ya. Dari mulut ke mulut yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Oh, kalau misalkan mau beli air minum, beli aja le mineral. Misalkan seperti itu ya. Jadi meningkatkan pangsa pasar di situ. Jadi membangun hubungan dengan pelanggan itu sangat penting. Gitu. Nah, yang kelima, setelah kita bangun hubungan pelanggan, ya, kita bangun lagi yang namanya ekuitas pelanggan. Ya, jadi tujuan utama dari manajemen hubungan pelanggan
itu yang pertama adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi. Ya, ekuitas itu kan nilai tambah, ya, nilai tambah pelanggan yang tinggi gitu. Nah, ekuitas pelanggan ini adalah gabungan total nilai seumur hidup, lifetime value, dan pelanggan potensial. Jadi pelanggan yang lebih loyal akan menguntungkan perusahaan. Jadi kita loyal, kita jadikan loyal gitu kan. Nah, gimana tahu ekuitas pelanggan? Ya kita gabungkan total nilai seumur hidup dia. Maksudnya nilai seumur hidup dia dari pembelian pertama sampai pembelian akhir saat ini itu sudah berapa sih gitu. Nah, apa yang akan kita kasih ke dia? Apa yang kita buatkan programnya ke dia khususnya gitu ya. Nah, terus ekuitas pelanggan mungkin menjadi ukuran yang lebih baik dari perusahaan daripada penjualan saat ini atau pangsa pasar ya. Dibanding kita mengenalkan lagi, tapi harus ya mengenalkan lagi ke calon pelanggan potensial gitu kan. Nah, pembeliannya ini lebih banyak dari si pelanggan yang sudah loyal gitu. Nah, contohnya misalkan gini, waktu pas musimnya COVID ya, saya punya temen usahanya konveksi. Kan mati tuh ya semuanya ya. Di ini banyak yang nggak beli. Nah, tapi dia bisa bertahan dengan cara apa? Ya, dengan cara membangun loyalitas pelanggan ini gitu. Satu-satu dia kabarin lagi, satu-satu dia ajak ngobrol. Nah, tapi jauh ya, maksudnya nggak ngomongin tentang penjualan aja, nggak ngomongin tentang pembelian, nggak ngomongin tentang perdagangan gitu ya. Tapi lebih ke arah lebih intim. Misalkan kita ngomentarin story-nya, "Hai Ibu, apa kabar?" Misalkan lagi meninggal turut berduka cita ya gitu. Nah, ini dalam rangka menciptakan ekuitas pelanggan gitu ya. Jadi jangan jangan pelanggan sudah loyal sama kita, kita ngomongin dagangan dulu yang nguntungin kita gitu ya. Itu nggak bisa gitu. Nah, dengan cara ngebangun ekuitas pelanggan itu ya dengan cara seperti itu ya. Jadi ada ada hubungan yang lebih intim lah ya dibandingkan hubungan jual beli gitu kan. Nah, selanjutnya adalah riset pemasaran ya. Jadi riset pemasaran ini yang pertama esensi riset ini bagi seorang wirausaha yaitu dapat memenuhi kebutuhan bisnisnya dan mengetahui kondisi pasar. Jadi penting sekali kita meriset pasar ya agar kita tahu ya kondisi pasar itu sekarang seperti apa. Apalagi era informasi sekarang, mana yang lagi tren, mana yang lagi turun ya terkait sama program pemasaran kita nanti. Nah, riset pemasaran ini definisikan sebagai proses yang sistematis dan objektif untuk menghasilkan informasi dalam membuat keputusan. Nah, kapan sih melakukan riset pemasaran ya? Nah, jadi harus ada tabelnya dulu nih. Nah, batasan waktu. Jadi, apakah cukup waktu yang tersedia sebelum manajerial mengambil keputusan? Jika tidak, nah berarti tidak usah melaksanakan riset pemasaran. Jadi pertanyaan pertama, kalau misalkan tidak cukup, ya udah nggak usah ngelaksanain riset pemasaran. Tapi kalau jawaban iya, kita lanjut ke pernyataan kedua. Apakah informasi yang telah ada belum cukup untuk mengambil keputusan gitu ya, ketersediaan data. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ya dari batasan waktu, persediaan data, sifat keputusan, kalkulasi biasa. Kalau misalkan jawaban semuanya ya kita harus laksanakan riset pemasaran gitu. Tapi kalau misalkan ada jawaban yang tidak, sudah tidak usah melaksanakan riset pemasaran seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan riset pemasaran ya. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah atau peluang. Nah, yang kedua merencanakan desain penelitian, menentukan sampel, ngumpulin data, analisis data, formulasi kesimpulan, dan tulisan laporan. Kapan sih riset pemasaran? Pas sekali dua kali doang? Tidak bisa ya. Jadi riset pemasaran bisa dilakukan terus-menerus gitu. Jadi tidak cuma satu kali, karena kan memang produk kita kan juga punya siklus hidup ya. Jadi ada siklus hidup growth gitu kan, ada posisinya perkenalan, ada posisinya growth, ada posisinya dewasa, ada posisinya penurunan. Nah itu bisa di riset semuanya gitu. Di posisi apa nih produk kita seperti itu. Nah lanjut ke strategi pemasarannya. Nah ini yang kita kenal ya 4P
Ini yang umumnya. Sekarang sudah jadi 7P ya. Sekarang ada lagi yang sudah 7E lah atau apalah. Tapi menurut saya dasar dari strategi marketing mix ini adalah 4P ini ya. Jadi kita harus paham tentang produknya ya. Terus kita harus paham kita mau di harga berapa gitu kan. Terus kita harus paham kita mau menempatkan di mana dan promosinya seperti apa gitu. Jadi 4P yang didasarkan oleh Kotler ini menurut saya adalah sebagai dasar untuk apa? Untuk melahirkan PP selanjutnya ya. Nanti ada 7P kan ada physical evidence, ada people, ada proses gitu ya penambahannya gitu. Nah, yang pertama adalah produk. Produk ini kombinasi tertentu dari sesuatu yang dijual. Merupakan strategi produk atau jasa. Ya, jadi produk ini ada yang fisik, ada yang jasa gitu ya. Ada yang bisa dilihat, ada yang tidak. Yang bisa dilihat berarti barang kan, produk gitu ya. Barang produk, yang tidak bisa dilihat ya jasa gitu kan. Lalu menjelaskan variasi dan kualitas dari produk atau jasa yang disediakan. Jadi sebagai pengusaha kita harus bisa menjelaskan nih kualitas produk kita sebagai produk kita tuh seperti apa gitu ya sebagai pengusaha, sebagai pemasar gitu. Kalau kita yang nggak paham ya bagaimana gitu kan. Lalu perbedaan harga kecil untuk dijual, lebih spesifik, memiliki keunikan dari bisnis yang dijalankan. Inilah yang dapat memberikan keuntungan. Nah, jadi ada perbedaan apa? Tadi ya point of difference dari point of parity tadi. Persamaannya ada, tapi perbedaannya mencoloknya apa? Gitu. Itu yang akan diminati oleh pelanggan kita. Place, ya, place itu tempat. Tempat atau saluran distribusi merupakan strategi bagaimana produk atau jasa yang ditawarkan produsen dapat diterima oleh konsumen akhir ya. Mau jualan di mana? Di pasar, di lapak atau sekarang di online ya, di Shopee, di marketplace, di Tokopedia, di TikTok Shop dan lain-lain. Nah, dalam artian produk yang diproduksi belum dikatakan berhasil bila telah keluar dari pabrik, namun harus sampai ke tangan konsumen. Nah, bagaimana caranya si konsumen itu bisa mengakses produk kita? Gitu. Kalau misalkan dia belum bisa mengakses, berarti ada yang kurang, gitu kan? Nah, faktor distribusi memberikan utilitas pada konsumen apabila produk tersebut mudah untuk dibeli saat dibutuhkan. Oh, saya mah maunya online aja, tetapi di marketing 6.0 online dan offline itu harus berjalan beriringan. Nggak bisa kita memilih online saja gitu ya, offline saja. Tetapi di marketing 6.0 di era sekarang ini marketing 6.0 online dan offline itu harus berjalan berkesinambungan. Orang tuh pengennya beli celana di online gitu ya. Beli celana di online. Harganya murah. Nah, tetapi dia juga pengen nyobain celananya. Ya sudah kita bikinkan offline-nya gitu kan. Jadi akses si pelanggan untuk membeli produk kita makin luas, dia makin senang begitu. Sini masih teh pucuk ya. Nah, terus strategi distribusi. Ada strategi distribusi eksklusif, selektif, sama intensif. Ya, strategi distribusi intensif itu produk didistribusikan melalui sebanyak mungkin saluran, ya, berupa grosir, pengecer. Biasanya digunakan untuk produk berupa konsumsi yang berbiaya rendah dengan daya tarik yang luas, seperti tabloid, koran, atau majalah. Jadi ini kita punya saluran grosir, pengecer berapa, kita distribusikan secara intensif seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada distribusi eksklusif ya, barang-barang eksklusif nih. Hak eksklusif diberikan produsen dalam mendistribusikan produk ke sejumlah grosir atau pengecer yang terbatas dalam wilayah geografis tertentu. Contohnya adalah penjualan kendaraan otomotif pada dealer di Kota Makassar. Ya, kita punya satu distributor besar, ibaratnya kita kasih keeksklusifan dia untuk memasarkan barang kita. Nah, nanti lewat dia bisa membuka reseller-reseller yang lainnya. Nah, itu dinamakan distribusi eksklusif. Nah, yang ketiga adalah distribusi selektif. Ya, distribusi ini melalui grosir dan pengecer terpilih yang memberikan perhatian khusus atas produk tertentu dalam penjualannya. Nah, manfaat
jangka panjang ya maksudnya dan lainnya. Biasanya diterapkan pada peralatan dan perabotan rumah tangga ya. Misalkan apa? Di mall-mall kita bisa ngelihat apa? Informa ya. Jadi distribusinya selektif seperti itu. Terus Mitra 10 gitu ya. Nah, yang ketiga ada strategi price. Kita ketika sudah bikin produk, gimana nih cara masuk ke pasarnya? Pasti kan berhubungan sama harga. Di sini ada penetration pricing, skimming pricing, sama competitive pricing. Nah, kita mau milih yang mana nih? Gitu ya. Kalau misalkan penetration pricing, harga lebih rendah dari kompetitor. Ini biasanya kita kalau bisnis baru, kita lihat nih harga kompetitor kita berapa. Nah, kita mainin tuh di harga itu. Kita masuk di harga yang nggak jauh beda sama kompetitor kita ya. Bisnis-bisnis kayak gini ya bisa dikatakan sering banget ya awal-awal masuk apa brand-brand baru biasanya dengan penetration pricing. Contoh Erigo gitu ya, Aero Street. Dia pakai penetration pricing dulu ya setahun 2 tahun. Ntar di tahun ketiga sudah punya masa, ya itu kita bedain tuh harganya kita naikin ya. Dulu Erigo itu bisa bajunya 40 ribuan ada gitu kan. Tapi sekarang sudah tidak ada karena dia sudah tidak pakai penetration pricing lagi gitu. Karena namanya brandnya sudah ada, sudah dikenal, sudah diingat, sudah punya pasar, sudah punya loyalis gitu kan. Nah, yang kedua kita bisa masuk dengan skimming pricing ya. Apabila perusahaan memiliki kemampuan menawarkan produk atau jasa pada target pasar dan mereka bersedia membeli produk atau jasa yang kita miliki dengan kualitas yang tinggi. Nah, skimming pricing biasanya dijalankan oleh brand-brand besar ya. Kayak misalkan Apple. Jadi harga tuh udah nggak masalah buat dia. Apple dengan spesifikasi misalkan di bawah versi Android-nya bisa lebih mahal ya tapi tetap aja dibeli gitu ya. Nah, dia pakai skimming pricing di situ. Nah, lalu yang ketiga ada competitive pricing. Jadi merupakan strategi dengan menyamakan harga dengan kompetitor. Hal ini yang bisa dilakukan apabila bisnis yang dijalankan memiliki kemampuan yang kuat atau memiliki asosiasi bisnis sehingga ada aturan yang disepakati anggota untuk menggunakan harga yang sama. Contohnya ya kayak Le Mineral dan Aqua lah ya, itu makanya competitive pricing karena nggak beda jauh juga gitu kan. Kadang-kadang malah sama harganya gitu. Nah, kita kalau emang pemasarannya kuat, brandingnya kuat, nggak apa-apa pakai competitive pricing. Nah, yang selanjutnya ada strategi promosi ya. Promosi ini kita kenal ada 5 nih. Ada advertising, ada sales promotion, ada direct marketing, ada public relation, sama ada media sosial ya. Advertising ya bisa kita bikin iklan. Iklan sudah di mana-mana, media elektronik, media online, Facebook Ads, Instagram Ads gitu ya. Terus yang kedua ada sales promotion ya, promosi penjualan, beli 2 gratis 1, diskon 20%, 30%, nah, itu namanya sales promotion. Terus direct marketing ya, pemasaran langsung, promosi penjualan yang langsung pembeli ya, penjualan ke rumah, ke asuransi atau enggak lewat story juga itu bisa dikatakan pemasaran langsung ya. Terus ada public relation ya, ada public relation buat corporate, ada public relation buat marketing harusnya gitu kan. Tapi biasanya di perusahaan-perusahaan public relation cuma satu gitu ya. Dia buat corporate-nya iya, kadang-kadang ya marketing juga iya. Nah, bagusnya sih sebenarnya ada dua gitu ya. Yang buat marketing-marketing, yang buat corporate-corporate. Jadi public relation ini sebuah bentuk komunikasi yang bertujuan membentuk citra ya. PR itu kan ngebentuk citra perusahaan gimana caranya biar bagus gitu ya. Terus media sosial ya. Jadi saat ini banyak entrepreneur yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi yang dianggap paling efektif untuk mengakses calon konsumen yang kecenderungannya telah memanfaatkan media. Ya, ini media sosial masuk di marketing 4.0 ya. Jadi digitalisasi sudah mulai masuk di sini. Makanya UMKM di Indonesia sangat merebak karena dengan pemakaian media sosial ini memangkas biaya pemasaran gitu ya, lebih murah gitu kan, lebih tertarget gitu. Nah, sampai sini materinya romo-romo sekalian. Terima kasih sudah memperhatikan, mendengarkan dan memahami. Saya ucapkan selamat mengerjakan UAS. Jika ada pertanyaan bisa langsung hubungi saya saja. Selamat malam semuanya, nama budaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.